secara sejarah turun-temurun cerita, terutama dari Puri Ubud. Pura di Kengatan itu termasuk yang juga yang kita pengisi Puri Ubud yang udah almarhum, yang udah meninggal, udah dari Raja Batara Utara. Waktu Pak masih baru tamat kuliah, beliau bercerita bahwa di Kengatan itu di wilayah Ubud termasuk yang tiga pertama. Jadi di wilayah yang lain sebelum membangun Kayangan Tiga itu selesai menak itu usaha desa sayang dan lain sebagainya di utara ini membangun Kayangan Tiga menak selesai di Kayangan Tiganya menak lah itu ya. Dan kalau menurut Pak ini ke masuk akal karena kita di Kengat punya gamelan tua abad ke-8. Ini yang tidak diekspos sebenarnya. Baru Pak mulai teliti nih dengan Pak Parto katanya. Baru mau teliti apa sih gamelan. Ini yang jarang diekspos, yang enggak termasuk orang-orang politisi pun mempertanyakan di Kengat ada gamelan ini gitu. Tetapi masyarakat Pak belum peka dia. Untung Pak mulai menyadarkan mereka. Dan orang-orang isi niku taunya pustakanya di Belanda. Catatannya ada di Belanda. Jadi orang-orang politisi itu taunya di Belanda. Jadi kemungkinan termasuk Kayangan Tiga tua itu. Itu Kayangan Tiga tua. Ketika berubah peradaban dari abad ke-8 10 nih ke zaman sekto bergeser ke zaman Trita Karana Trimurti, ya kan? Pernah dengan zaman sekto itu kan? Sebelum kita punya pura Kayangan Tiga itu di abad ke-8 itu kita enggak punya pura gini abad ke-8. Orang Bali itu bukan berdiri tata ruang sembahyang. Mereka kayak sekto, kayak Jawa dan kayak India hampir. Sekto ada sekto Waisnawa, pemuja Wisnu, ada sekto Bhairawa, pemuja Sakti, ada pemuja Ganesha, kan itu dulu sejarah-sejarah. Kita anak muda itu harus tahu historis seperti itu. Nah, ketika sektor ini aliran ini kacau di Bali, ide Prabu Dayana zaman Bali kuno di abad ke-8, 9, 10 itu minta bantuan ke Kediri, kerajaan Kediri. Datanglah ide beliau Empu Kuturan dengan konsep Budanya. Dia kan aliran Buddha Empu Kuturan. Dibuatlah pemetaan baru di Bali. Dibangunlah konsep Tri Hito Karano dan Trimurti. Pusah dengan konsep menstanakan tiga dewa, pusah desa dalam Praja Pati sebagai kawinan. Nah, itu diterapkan di seluruh Bali. Nah, mungkin saat penerapannya kan tidak mungkin serentak kan, setiap perkampungan itu, setiap pedesaan pasti hulunya dulu kita di Pulau Bali itu dibuat Puro Desa Lempuyan, Puro Desa ya. Kalau di Bali itu titik koordinat pura desa di Bali di Lempuyan. Pura pusahnya Besaki di Bali. Sentral pusah kita bersama itu di Bali ini ke di Besaki. Pura dalamnya di Buruan. Puncak Darmo, Durga Putri. Itu sekali-sekali nangkil ke sana itu peningkat pura dalam di situ. Karena di atasnya ada Pelinggih Durga Prajapati. Biasanya kan pura dalam berdekat dengan Setra Prajapati kan. Nah, itu bukti situsnya gitu loh dari segi arsitekturnya. Itulah fungsinya arsitektur untuk menerangkan secara bisu. Itu fungsi arsitektur. Dia menjelaskan secara bisu situs-situs itu tentang kesusastraan. Kalau tulisan bisa hilang deh. Ya kan, masuk akal lah. Itu kurang lebih historisnya. Jadi kalau udah masuk desa Pekraman muncul Kayangan Tiga kan gitu dia. Usah desa dalam Mas Prajapati. Kalau masuk di rumah muncul Kayangan Tiga nih ke Kemulan. Kan tahu kan Kemulan Rongklu nih itu Kayangan Tiga itu Prajapatinya Pelikliangan Priang. Ada muncul. Itu konsepnya. Itu Kuturan yang memberi konsep. Nah, jadi itu perkembangan arsitektur Bali kita dari segi kebudayaan manusia dengan Tuhannya, gitu loh, manusia dengan Tuhannya gitu. Kalau manusia dengan manusia kan muncul
desa adat kan gitu, manusia dengan lingkungan muncul odalan yang berkaitan dengan Sri Dewi yang seperti itu tuh manusia dengan alam nih ke gunung kita melakukan pemujaan. Cuma kita kalau di arsitektur kan paknya kan di situ aja, nyampe sana aja, perkembangan arsitektur persembahyang manusia dengan Tuhan lewat budaya pura kan gitu, atau tempat pemujaan. Kalau dulu namanya sanggar pemujaan, di Jawa itu sanggar pemujaan jadi sanggah gitu. Pemujaan itu dari merajat. Itu perkembangannya. Awalnya kita punya kamar suci aja orang dulu, punya patung satu dengan zaman sektor. Nah sektor ini nah kaluan dia, kaluan berdebat dia dag seolah-olah paling merasa paling benar dan lain sebagainya. Disatukanlah sektor ini di Japura apa namanya itu Samuan Tiga. Ya, itulah disatukan sektornya karena kota Raja Bali dulu ada di daerah sekitar Pejeng sebelum di Klungkung. Jadi raja pokok yang zaman Jani makin presiden karena kita Bali negara berdaulat dulu. Bali itu setelah runtuhnya Majapahit kita negara berdaulat. Dan sebelum Majapahit bisa memasuki Bali kita negara berdaulat, anggaplah presiden. Dulu ada di sekitar itu kota raja. Makanya Gianyar punya pakem arsitektur yang lebih lengkap karena berdekat dengan kota raja. Pejeng Buruan itu kan ya itu situ. Nah, habis itu jatuh kerajaan Udayananya. Itu kerajaan Udayana terakhir Keboiwo Patihnya. Datanglah Majapahit, dibangunlah kerajaan baru di Gelgel dalam Watu Renggongnya. Tuh dalam Watu Renggong. Jatuh dalam Watu Renggong berdiri Klungkung. Nah itu ya itu dalam Watu Renggong inilah yang mempertahankan Bali tidak terkena pengaruh luar lagi, termasuk di Jawa. Dibangunlah mulai pola-pola arsitektur baru gitu, pola-pola di zaman Watu Renggong. Jadi setiap zaman itu punya peradaban arsitektur, termasuk kita sekarang. Nggak tahu kita nanti zamannya Gen Z apa namanya Gen Z zaman Pak kan masih Bali minimalis, masuk ke transisi minimalis. Habis itu apa maksimalis apa zaman apa namanya industrial kita nggak tahu kan. Nanti di zaman kalian pun pasti akan ketemu kok apa gaya tren arsitektur kan. Sekarang kan masih mencari ya ini Bali minimalis. Kita dulu antara transit Bali minimalis dan minimalis. Padahal minimalis itu artinya meminimalkan permainan garis asli. Jadi salah latah akhirnya rumah meledak orang gaya minimalis. Padahal seperti itu maksudnya. Nah sejarah singkatnya seperti itu deh ya. Cuma dibangun niki kalau tidak salah abad ke-18 niki pembentukan niki karena zaman kaknya bapak yang jadi arsiteknya. Bapaknya bapak lahir tahun 42. Lahirnya tahun 42 sudah nami seperti ini, candi kurungnya dan lain sebagainya kan udah nami. Berarti kan zamannya kakeknya bapak tuh ya sekitar abad ke-18 lah, 1800 zaman Belanda. Pakai aja nanti kalau mau nulis pakai aja di Belanda masuk ke Bali kan abad ke-18 1800 sekitar angka 9 atau 8 ya. Tuh, sekitar segitu. Catatannya enggak ada, tetapi cerita turun-temurun seperti ini Kang ya. Itu sejarahnya nih Kang. Dan iki satu pura, satu lokasi itu jadi dua pura, pusah desa. Jadi pusah desa Baliadung. Pura dalamnya pisah di sana. Oh, jadi satu. Jadi satu pusah desa. Kompleks. Yeah. Memang awalnya seperti itu. Awalnya disatukan malah. Kayang tiga itu jadi satu di satu tempat. Pusah desa dalam jadi satu. Dan masih ada daerah-daerah yang lain seperti itu. Mungkinan di sini dulu seperti itu. Telah dikembangkan dalamnya ke situ. Mungkinan seperti ini. Jadi masih bertahan pusah sama desa aja. Ada yang pisah. Pusah desa dalamnya pisah berdiri sendiri ada. Dan tergantung pola penafsiran dan imajinasi kan gitu. Dan sejarahnya ya. Kalau nanti perlu
Kalau memang mau ditulis nanti kan Pak yang nulis sama Ipis. Sudah jangan. Jadi- Nah, ya kurang lebih seperti ini. Terus selanjutnya paling yang mau nanya ini Pak Yul, bangunan yang udah direstorasi sama yang belum. Ya, kalau udah yang direstorasi, hampir semua Pelinggih ini sudah direstorasi. Restorasi tahun 2010 ditinggikan, direstorasi, tetapi tidak menghilangkan. Restorasi itu kan bukan pemugaran. Nah, Ya. dia restorasi Ya. mempertahankan tetap Ya, yang lama. Cuma Pelinggihnya aja. Kalau Puri Agungnya masih utuh. Oh, Ya. masih ada. Tembok-tembok ini baru dulu. Puri Agungnya masih utuh dia. Ya. Kalau Piasan itu pakem baru nih. Ya. Nah, dulu Oh berarti bukan cuma restorasi, ada penambahan juga. ada penambahan Piasan, balai gedong gitu. Yang di Piasan ke sana itu Piasan itu apa nama gedong Barong, tempat balai Pewedan, balai Penyangrau termasuk balai Mangku ini penambahan. Gitu. Ini ke perkembangan namanya. Dan hampir semua pura pasti ada penambahan. Gitu. Tahun 2010 direstorasi ya oleh Dinas Purbakala. Ya. Dan Itu patung-patung Niko semua dari awal memang. ya, patung yang belum terbentuk total nih kok, Hmm. yang masih berupa siluet nih kok. Hmm. Sami dari zaman bapak aja nggak tahu. Bapak aja nggak tahu. Pak udah 50 sekarang umurnya. Kan udah 50. Bapak udah nggak tahu. Bapak aja nggak tahu itu yang membuat. Ya, jadi kan katanya sih ceritanya kakeknya bapak yang arsiteknya. Ya dibuat desain di atas dulu. Nggak ada kertas kayak kita sekarang. Disapu dulu, dirapiin tanahnya, dibuat sket di situ. Tuh. Maka arsitek itu tidak bisa bermain otak aja. Spirit juga harus dibentuk ya. Karena spirit melahirkan filosofi. Ya. Makanya filosofi melahirkan dalam konsep karya. Kalau udah konsep karya kita kuat, laku. Gitu. Gitu. Berarti sedurung niki Pias niki kan ada nggih Pak? Biasa nih ke zamannya nih ke sekitar abad ke perkembangan nih ke Piasan bukan Pelinggih dia. Ya. Kalau kita menilai arsitektur tuh Pelinggih cuma ini aja, Pelinggih. Pelinggih itu kan menstanakan Tuhan. Piasan itu bukan menstanakan Tuhan itu. Tempat kita prepare kalau orang itu kan berias, memanusiakan dewa-dewa dan Betara, diberikan tempat penghiasan. Itu bentukan baru. Bukan pakem Pelinggih total nih, termasuk di rumah-rumah pun seperti itu. Bukan pakem Pelinggih total nih. Kalau Pelinggih ya ini menstanakan fungsional Tuhan. Kalau di Pura Desa keimanan kita meyakini Brahma dan Saraswati. Kan itu kalau di Pura Puseh Wisnu dan Laksmi. Kan gitu. Terus Padmasana itu penambahan itu. Tahun 95. Padmasana. Karena di sini nggak ada Padmasana. Ciri-ciri Pura Tua itu tidak ada Padmasana. Karena Padmasana itu perkembangan setelah zaman Watu Renggong yang dibawa oleh Resi Pranda Sakti Warauh Dangyang Niratonya itu. Ya, yaitu yang membawa kebudayaan untuk menghormati jasa beliau yang sudah waktu itu dalam di Kerajaan Gegel beliau sebagai ketua Parisado mengemas Bali itu bahwa punya ketuhan yang Maha Esa, dibentuklah konsep Sang Hyang Tunggal gitu. Ya. Akhirnya untuk menghormati jasa beliau dibangunlah Monumen Padmasana sebagai pelengkap. Dulu di sini tidak ada, tahun 95 baru ada. Ya. Nah, itu ciri-ciri Pura Tua ini salah satunya gitu loh. Tidak ada Padmasana. Dan kalau di dalam ada kita Pura, karena itu belakangan budayaan. Itu ada gitu di Pura Dalam. Di sini tidak ada. Baru makanya beda nanti ininya bahan. Gitu.
pepalihan pepasangannya, pepalihan baik karang gajah, karang tapal, karang gua, sepitan pai ganggongnya itu beda-beda. Ada berbeda, tidak seperti yang kuno-kuno gitu. Kalau piasnya sudah dipugar nih. Baru pias sebagai pelengkap nih kok. Yang jelas Pak sudah tahu itu ada, bapaknya Pak sudah tahu itu ada piasannya. Termasuk tua tapi udah ada perubahan total. Pias itu perubahan total nih. Iya, Dari batarannya ya pakai batu selem, ukirannya sudah mulai modern kan, kekinian ukirannya. Gitu. Sama tiang lihat di depan ada yang balai kukul yang besar sama yang kecil tuh, tapi perbedaannya kan Yang kukul yang kecil yang mana? yang kayu kalau nggak salah. Ini kayak kulkul kecil Di bawah. nih di bawah. Oh dah. Bu niki perkembangannya. Di Puro Desa biasa secara umum kan berkait Balai Agung. Balai Agung kan umumnya, Dek kan tahu di rumah tuh di Puro Desa ada Balai Agungnya kan. Nah, Balai Agung itu adalah konsep kegiatan kemanusiaan dan berkah Tuhan. Berkah Tuhan hadir di Balai Agung. Kalau di sini ketuhanannya, kalau di situ hadiah yang diberi gitu di Balai Agung. Itu. Maka di Balai Agung itu Balai Kulkul ada di situ. Termasuk di sini ada pemujaan Sri Dewi. Karena kita dulu zaman agraris. Kalau di Kengat tidak punya ulun suwi. Jadi ulun suwinya disatukan di Puro Balai Agung. Karena Balai Agung ada Masabo Desa dan Masabo Nini. Jadi berkahnya Dewa Dewi itu diturunkan di Balai Agung. Salah satunya dunia arsitek. Secara mitologi alam dewa, Ida Betara Brahmo, Modweyoko Mewasta Begawan Penyarikan. Begawan Penyarik punya anak bernama Begawan Wisma Karma. Pernah dengar kan Begawan Wisma Karma? Arsitektur dewanya. Betaran arsitek atau doang nge benyangin dot nunas penugran ke Balai Agung ya. Ke Balai Agung ya. Nah, Begawan artinya pengetahuan. Wisma artinya rumah. Karma mewujudkan tindakan. Pengetahuan untuk mewujudkan rumah seni bangunan. Itu yang disebut dewaning undagi, dewaning arsitek. Kalau arsitek kuno madan undagi. Kalau tukang beda dengan undagi. Tukang pekerja, undagi pemikir gitu. Konseptor sama dengan arsitek dan pemborong ya nanti ya. Jadi kalau kan udah punya Balai Agung di rumah di sana Nas Restu ya. Nah, kalau bisa Nas Restu tuntunan biar dituntun untuk pengetahuannya Begawan, Wisma rumah karma tindak. Bagaimana kita melakukan tindakan atau perbuatan berkarma melalui pengetahuan yang suci untuk mewujudkan rumah. Maka itu mau pesen Begawan Wisma Karma. Disitulah beliau distanakan di Balai Agung sebagai berkah dari Brahma dan Saraswati. Dan Begawan Penyarian, juru catat atau kepemimpin. Dan Niki Sri Dewi ini simbol berkah ekonominya, agrarisnya. Sri Sedano, Dewaning Pasar, sebelum ada Puro Pasar di Balai Agung lah Puro Pasar. Jadi Balai Agung itu konsentrasi berkah di situ ada. Karena makanya di situ ada kegiatan desanya lebih banyak di Balai Agung. Kebanyakan Balai Agung berposisi di Pempatan ya. Kalau tidak ada kerajaan, ya banyaknya di Pempatan. Coba aja lihat, pasti di Pempatan Puro Desa Balai Agung. Karena berkait dengan. Nah muncullah Balai Kukulnya sekarang. Yang di bawah Balai Kukulnya Subak, ya, yang ini Balai Kukul pelengkap sebagai anugerah Dewa Iswara. Iswara apa? Bunyi, ya. Jadi lewat suara kita menyatukan hidup. Tung kukul, orang ngumpul, alat komunikasi. Yang di bawahnya itu Subak untuk komunikasi dengan Subak, ya, sebagai pertanda. Kalau kita megeluran, gitu. Kalau nggak ada bunyi kan nggak didengar kan, nggak bisa ngumpul kita. Nah, itulah fungsinya kulkul, berkah dari Sang Hyang Iswara. Ya ilengan nanti kalau di rumah tuh ya, pas cari hari baik, ya mangkunya, yang Mas Restu, Balai Agung.
Bang Dundun itu yang jadi arsitek. Ya. Ya, itu. Dan ada lagi gini di diskusi. Kalau konsep pembagian pura kan sudah tahu kalian. Ada utama ning mandalo, madya utama, istana mandalo. Ya udah tahu kan. Di Jabo sisi, Jabo tengah, Jabo utama. Sama dengan Jabo utama nih, kalau Jabo ruangan utama, privasi, privat area, madya nih ke tempat kita berkumpul orang-orang khusus nih. Semi publik. Ya semi publik di depan baru area publik ya privat ya itu sebenarnya udah modern cuma bahasanya aja beda ya kalau dipikir-pikir ya yang buat modern kan di pikiran kita aja dan kesepakat bersama sekarang modern padahal udah canggih kan kayak omong Pak tadi metodologi metodologinya Hindu itu anu mano praktik masuk agama itu metodologi sebenarnya. Pak aja kaget kok ngapain kita belajar metodologi Leksimoliongnya dulu kita ternyata udah punya di Hindu itu Yang lebih lengkap lagi. ya. Kak, observasi ini kan tapi pengertian observasi itu apa? Konservasi. Konservasinya ini kan tugas konservasi kan Ya. apa Untuk gini sih Pak Guru, apa namanya, konservasi untuk melestarikan, tujuannya sih ya, tujuan utamanya untuk melestarikan arsitektur kuno itu. ya Biar kita dapat pengetahuan Ya. dari sejarah. ya kalau kita arsitektur Bali nih kok intinya nih pengetahuan weda nih kok dimasukkan setiap susunannya maka muncul ilmu komposisi kita set plan-nya tampak. Kenapa tampak dipakai? Karena tampak mengatur gerak manusia. Sekian tampak Sri Indra Guru Asto Kosalo Kosali muncul di situ. Karena Asto Kosalo Kosali mengatur manajemen pergerak manusia. Gitu loh. Kalau pabrik ruangnya luas dipakai sikut gajah. Sri Indra Guru yang mau Ludra Brahma kalau mau Sri Indra Guru 11 tampak 25 kali 11 itu untuk sikut gajah. Kalau untuk kita di perumahan kebanyakan ya alit Sri Indra Guru sehingga kita lewat di setiap linggih itu 85 itu nyaman kan itu. Nah, itu maksudnya itu Asto Bumi itu bagaimana kita memetakan side plan-nya itu untuk mengatur pergerakan manusia itu Asto Bumi. Kalau untuk memasukkan rumusnya ke tiap bangunan namanya Asto Kosalo Kosali. Jadi setiap bangun itu dimasukkan filosofi. Nah, itu pelinggih ini kita. Jadi kita paralel sebenarnya. Maka ada Karanggajah, ada Cakra Dasar namanya. Itu paralel itu ada Rasitus Pemuja dan Ritus Upokaro-nya. Upokaro pun kalau ditumpuk ya kayak pelinggih dia. Pernah dengar Upokaro Suci? Bandan Suci? Pernah dengar? Pernah, ya di ulon itu di kepala atas itu ayah banyak. Itu di atas itu loh itu. Jadi setiap palatan tuh, palatannya itu papalih namanya. Itu semua ada filsafat. Karang gajah Ganesha kesadaran. Karang tapel kekuatan Banaspati. Sebet empai ganggong. Ada Mulandara Swadhisthana Manipur. Hanata tangkah. Karang ruah kekuatan Palon Bangkyang. Maka Dewa Wisnu duduk di palannya Garuda, menginjak kakinya Garuda. Maka ada karang gua itu loh. Ada betitis simbol adnyan cakra atau pikiran. Pikir nih kok. Betitis. Itu betitis pikiran nih. Di bagian ini. Ya, ini betitis ya gitu loh. Betitis. Ya, namanya betitis. Itu simbol pikiran. Gitu. Jadi semua tersusun ya, tersusun. Nah, itu arsitektur Bali bedanya. Ya. Jadi
Nah, kalau itu dah yang disuruh menjelaskan. nah nanti Pak bantu kan yang penting tidak gini kan, tidak ada videonya kan, bisa yang jelas tiap palang itu ada filosofinya. Filosofi untuk apa? Untuk beretika dalam hidup, untuk melaksanakan. Makanya pikir kita harus dijernihkan, muncul budi, dari budi muncul renungan muncul imajinasi, cerdasan. Maka ini harus dibuka, diukir gitu. Diukir itu kan dibuka artinya, dibuka. Kalau diukir itu dibuka artinya, dibuka pengetahuan. Maka perlu sekolah untuk membuka ini. Ya, itu perlu sekolah untuk membuka, menerima pengetahuan. Masuk di badan, di memori. Suatu saat nanti untuk mengkarmakan begawan yang kita dapat. Sekarang kan baru nyari begawannya, begawan Wisma Karma kan baru nyari begawannya kan. Kalian kan baru pada nyari begawannya, begawan itu kan pengetahuan. Makanya kuliah kan baru cari begawannya aja. Gitu. Nanti begawan apa yang kalian cari? Tentang teori buat rumah. Baru begawan wismanya aja. Karmanya nanti setelah tamat. Mewujudkan. Ya. Kita udah punya kompleks sekali di Indo, cuma sekarang yang mau menggali. Karena Pak gedenya di Surabaya, lebih jelas melihat Bali itu seperti apa gitu. Jadi kalau mau melihat lingkaran itu keluarlah dari lingkaran. Kalau melihat bumi itu bulat, kita harus keluar dari bumi sehingga kalau kita Pak itu prinsip Pak dulu. Makanya Pak kalau sekolahnya ke Surabaya. Oh gini ternyata Bali itu tuh dari situ. Justru kita sekolah ke Surabaya lebih penatik dengan Bali ya. Gitu. Karena kita ditempa oleh pertanyaan itu, pertanyaan orang-orang luar Bali itu yang Bali kok gini ya, kita harus asah. Secara langsung kita fighting belajarnya kebudayaan Bali harus gitu. Maka senang akhirnya gitu. Oh, seperti ini dan ikan ya. Jadi edukasinya yang terbaik, bangunan Bali, edukasi menuntun pergerakan manusia dari segi spiritual, dari segi etika, dan bagaimana menghormati alam. Itu karena kupak ini dik dibuka, dicatat, muncul weda tatua. Tinggal kita menjalankan dalam wujud susila. Niki kan mantra yantra simbol lah, yantra ini kok simbol ini dah kita buka. Karena ini sandi buka muncul pengetahuan. Ini dah begawannya gitu. Ya pengetahuannya kenter. Jadi itu yang mendidik kita akhirnya. Bapaknya jadi mangku berpatok pada pelinggih Mas Tawo. Yang mana kita harus puja dulu, karena kemuliaan Tuhan ada grade-grade-nya kan gitu. Kemuliaan Tuhan itu ada grade-nya. Kenapa harus ke surya dulu, habis itu ke akasa dan pertiwi, kenapa harus Sang Hyang Tunggal, baru muncul dewa dewi kan gitu. Itu kan kita gurunya di sini semua. Kenapa harus kita menghormati gunung, ada pelinggih Gunung Agung, Gunung Lebah. Kenapa kita harus memuja ke Panggungan, ada segara di situ. Segara gunung horizontal, akasa pertiwi vertikal. Jadi muncul nama darah di tengah matahari sebagai poros. Matahari kan sebagai poros penggerak perputaran planet. Maka memuja matahari pertama Surya itu. Karena matahari sebagai titik koordinat poros pergerakan galaksi kita. Ya. Kan tahu kan kalian tuh. Itu dah makanya. Jadi ilmu alam juga gitu. Makanya Buana Agung itu apa? Alam semesta. Ya udah, makrokosmos. Udah berarti kan ilmu IPA juga. Mikrokosmos, biologi. Semua terpapar. Itu kita ilmu paling lengkap sebenarnya. Kalau mau menggali gitu. Pak senang kok sama anak muda. Jadi anunya inteleknya itu loh, ramuannya harus intelek. Sing tadi pas tengah harus kene. Apa sing nawangin buat tengah itu ya.
Ya nanti kan kalau udah membuat anunya Pak kupain satu-satu madegusnya. Nanti kan bisa di tugas kelompok buatnya nggak satu kan. Ya. Sebelumnya kita udah persembahyang di sini, itu melatih kita untuk etika. Segala sesuatu permisi, namanya mau berkeliling. Itu pelajaran etika, permisi. Kan gitu. Itu maknanya, bukan seram, etika. Harus sembahyang. Dari masuk ke pura, kenapa ada candi bentar, kenapa ada togok kanan kiri 2 palau, kenapa ada Madian Mandal, kenapa ada Kori Agung kanan kiri, Kori Agung kenapa ada Kori lagi, itu semua nanti Pak yang bantu ya. Nanti kalian belajar ini satu. Kapan ngumpul? Hari Rabu. Nah sekilas Pak ceritain lah sekarang. Kita kan hidup di dunia, di Japo itu kan dunia. Sebelum menghadap pada Tuhan, lepaskanlah pikiran duaisme kita. Muncul candi bentar. Kan itu candi bentar itu candi yang untuk melepas ikatan pikiran baik dan buruk. Panglah raga pikiran jernih di Madya Budi. Setelah itu kesucian kita, pikiran jernih masuk lewat Kori Agung, di Kori Agung namanya. Ya. Jadi, fisik kita yang laki di kanan, fisik kita yang perempuan di kiri. Gitu loh. Kan di kiri, ada kanan kiri kan ini, yang laki di kanan masuk, yang perempuan di kiri. Setelah masuk di tengah tidak ada perbedaan lagi. Kita meragau Sang Hyang Atma, memuja Bapak dan Ibu para Mahatma. Ketemulah kita dengan Tuhan sebagai Bapak dan Ibu dengan wujud darsanya. Inilah aku yang kau lihat. Aku wujudkan lewat simbol-simbol pelinggih. Aku adalah gunung, aku adalah Sang Hyang Tunggal. Maka ada pelinggih gunung. Aku adalah 3 buana, Lambur, Boaswa, Meru, Tumpang Duo. Tumpang 3 tuh. Aku adalah Akasa Pertiwi, Meru, Tumpang Duo. Itu gitu. Jadi beliau menjelaskan tentang darsanya itu, manifestasinya. Merinding lah Pak. Kita duduk sebagai Sang Hyang di jeroan. Jeroan ini apa? Dalam hati. Hati ini kan sudah atma. Maka kita masuk ke jeruan, masuk ke dalam diri untuk melihat makrokosmosnya Tuhan, mikrokosmos makrokosmosnya Brahman lewat simbol. Itu orang tua kita mengajarkan agama leluhur kita, tidak sekedar teoritis semata. Gitu, kita diajak bergerak, bersimulasi gitu. Sebenarnya. Dia Pak heran gitu loh, canggih gitu loh, seragam ngajin gitu loh. Heran Pak, dari gerak masuk pura itu kita ada diajak. Duduk kita di tanah, melihat wujud-wujud itu. Nah, Dan Ika kan kanan cowok, kiri cewek. ini kayak Untuk yang di tengah pikir kesucian kita, hati kita, keimanan kita masuk di tengah. Itu yang memfilter keimanan kita, maka misi bakarang kala makanan ada gitu. Bomo. Niku yang memfilter, pikiran lu masih jelek, tret, geron kan, atau netralisir kan. Kalau Pak jadi mangku wajib masuk mereka. Ingin boman tugas udah wajib masuk untuk menetralisir pikiran dan keimanan kita. Keimanan tahu kan, keyakinan kita, pikiran kita untuk melakukan pembicaraan. Makanya ada kalamakara, kalau di Jawa kalamakara, dan kalau di sini bomo itu betara kalau itu yang menyucikan, menetralisir pikiran biar tidak mengganggu waktu dan ruang. Kala itu kan waktu, ruangnya ini durga, ruang itu kan durga itu kan ruang, dewa ning ruang, betari durga. Itu ya, ada penjaganya di situ pakai gelung di depan, bintara di sini tam-tama gitu modelnya. Di depan kan gundul gini kan, ada 2 palaunya. Di sini udah pakai gelung, meskipun bentuknya siluet, gelung bermahkota. Itu sama dengan kalau di tentara, bintara
Tamtama Bintara apa Bintara Perwira Bintara Tamtama di depan, Bintaranya sini, di dalam Perwiranya gitu. Maghribnya nih kak. Dan makanya Pak itu sama Pak leluhur. Kalau kita bisa mengupahnya lewat situs-situs yang ada, itu cara membaca arsitektur, gitu. Nanti tahu dengar aja, nanti tahu kok. Yang penting amati, analisa. Kalau menemu kebingungan, cari sumber yang bisa dihipotesis, duga kita menduga seperti ini, kita menduga kan bingung ya Dena. Perlu mencari lewat sastra, kajian pustakanya. Nanti tugas akhir kan ada skripsinya kajian pustaka. Perlu mencari pendapat orang ahli. Itu ampun mana praktiaso agama permano, kesastraan, kesusastraan. Agama itu kan kesusastraan. Praktiaso mana pengamatan, praktiaso agama permano, tri permano yang Pak sampaikan. Iya, tapi boleh sambil lalu misi waktu. Gus ada pertanyaan Gus yang didamping ini. Perlu kan ya? Kemana-mana. Ya pelengkap. Ya, konservasi itu lengkap. Pak di dosen mataan pelingge sing misi ban uang ini. Kan pertanyaan. Ya karena kita buat karya ilmiah ya harus bertanggung jawab. Jangkap ini orang Bali bilang lengkap. Kang Nabi, iki enggak? Leleng Nabi. Bungkulan. Ya. Yang Denpasar Padang Samyan. Yang buleleng. Tuh, Yang penarungan banyak. kan lah Balai Agung kan itu. Iya, itu oke. Ngeleng nih kan. Baru dengar kan? Baru dengar ya. Karena Pak ngayah di Purworejo. Oli itu Pak petang mengamah. Bangun-bangun pedidi kan enak. Sukat-sukat belum udah dimangku dulu. Malam tuh gini sana ya Bu. Store kan owner si ajak bos operagat site planonya. Ajak bos aja nangkil ke Griau. Oh benar gak marah arsitek tuh naik gitu agak di Griau. Oh benar marah arsitek tuh naik. Orang ke itu naik udang tampak Bang Gugus. Pak Kari kau ngagus-agus udang muniki itu. Oh benar marah arsitek tuh benar. Gitu. Intinya nanti filosofi laku kita. Gambar yang udah jadi kita bisa rubah kok. Ulang bisa putar. Pak beli Agus di anu bon di Ija dan mah Pak Baglog Ija mah Baglog kan Pak Baglug di jumlahnya itu di Jembatan Lantang kan Jembatan Lantang petang. Petang. Nah petang beli nih Pak Baglog bu wakil gubernurnya nih kan buat lu lah gambar tiang telepon kamu ya karena ngerti gitu tuh minggu pang lu Pak kamu melihat kan malu melalui semangat siang sore lihat oke nih nomor tahun das temu jak kuran nih mau kene coba cerita konsep mana betul nah coba nih guys saya lihat gaya dah kan anu gambar langsung Pak sih nggak ngeset plan langsung bangun Pak 3D tapi SketchUp bon pragat bawa kamu Gus mau aja tuh cinta aja gambar Gus kaitan net lu bob lu li gambar sih ada kangwang dulu nah itulah itu insting namanya jadi kita harus mengamati merasakan pagi kengken lo mau dinina siang kengken malam kengken ya kita harus amati kalau ngedrap beda lagi ngedrap kan tinggal tukang itu namanya tukang ya tukang gambar kalau ngedrap kalau udah jadi arsitek undagi namanya ya itu kita yang diserahkan harus tanggung jawab dan bagaimana orang itu bisa harmonis meninggali rumahnya agaknya karya deh rumah tinggal misalnya kita harus mampu menghayati pergerakan orang dalam rumah tangga pengharmonis lah itu maka nanti perlu tahu kosali betul feng shui tahu gitu. Elemen alam buana agung buana
Pasing pelih ngejang kompor ke berebak nak cuma ya tahu salah ngejang pintu gitu ya itu nanti tambahan itu ya yang tidak biasa diajar di kampus ya itu buat tambahan cari sendiri tuh. Karena kajau unsurnya air apa ya? Gunung dingin kajau gunung aslinya unsurnya bukan air gunung dingin itu ngejang kompor itu sih hidup kajau keluar lah ngejang kompor yang di Beleleng kan ke arah Segarau kan karena panas keluar dari itu udah sepakat nah, itu kesepakat sebenarnya utara selatan lewat karena ada elemen gunungnya dingin itu hidup penganu mat serba mat di pohon jadi elemen itu berpengaruh dia ke setiap unsur hidup kita. Kutub utara dingin dia es, kutub selatan ada es tapi ada gunung Merapinya di dalamnya, Antartika namanya kutub selatan ya. Coba aja lihat itu, berarti kan unsurnya panas di situ. Kutub selatannya, karena kutub utara dingin total ya gunungnya dingin. Jadi kalau udah kutub selatan memang es tapi ada gunung Merapinya di tengah-tengah kan aneh kan. Nah itu elemen itu yang berpengaruh kepada perilaku hidup kita bumi. Ya itu nanti isi Pak cuma mukanya ya. Ya gambar bo Pak nang amari MP ke lah ne. Ati kene jang pintu Bu. Lu nanya nanti pasti anak Bu. Ada kelamaan anak Bu enggak bisa bergaul nanti ada tamu gini. Pak bisa gambar dong. Ya ulang dah, mampis pintuang juta, ngayen beli anak loh. Ya itu caranya nanti isi loh. Ini Pak ngawang Pak di filsafat gitu. Mungkin paling bandar bangunan Bali lebih banyak ke sawah. Proyek pusing otak deh. Proyek pusing otak. Dan arsiteknya ya edukasinya yang penting. Itu pengisian namanya, pengisian. Bila perlu kan aja kuliah sampai S2. Dan mungkin cari bagawannya aja dulu ya. Dan wismanya, teori tentang rumah, baru teori aja pengalaman tentang rumah. Nanti kalau udah cari karmanya, mewujudkan baru isi itu filosofi. Lah pengalaman Pak sih orang dua pengalaman. Nanti nama-nama pelinggihnya ya Pak yang buat. Bagus ya. Ada lagi? Bagus mati kan? Seolah pun mati. Sejarah sudah, bangunan yang sudah direstorasi kan sudah putus semua Ya. Jadi pelinggih. Nanti buat aja draftnya. Nanti isiannya Pak sama Agus. Kan mentolnya tembung. Buat dulu draft. Tadi yang di pelinggih 3 aneh baru cuma nambah batar makanya. Iya diangkat aja. Diangkat aja ya. ini. Iya. Ada gedung-gedung pokoknya masih original. Gedung-gedung pokok. Kan kelihatan ya. Ampun cara pepalih ni ke Nuna Kasih. Iya. Kelihatan sambil. Tapi ada yang dilanggar pebalihnya. Karena Pak belum dimandu kan. Tapi niki mau niki nge paksi Nek kan dek. di Peten Cawan. Peten niki singa. Singa ini kan bukan baru nih. Kupak dulu siluet aja. Berarti Diperjelas. Diperjelas. Ukir itu artinya memperjelas, membuka. Makanya orang Pak ukir lah, gidat lah, memperjelas itu loh. Ukiran itu artinya memperjelas. Nek karang gua ada aneh gitu. Di mana berarti nikah berarti ya? Tapi Kan batu nikah dan mengukir. kayak niki kan cuma karang gajah mantan. Nah, jadi kalau udah diukir gajah murni dia untuk kan. Dan Pelinggih ini kok sebagian besarnya kok materialnya sudah diganti udah. dan material
Sebagian besar material Ricky nih Kak. Material yang sudah ada cuma diperhalus, ada yang memang dipertahankan. Kebetulan material Niki muatan lokal. Jadinya kalau konsep arsitektur Bali nih kan Desa Kalopatro. Desa Kalopatro. Apa ya kalau udah Desa Kalopatro ini desa nih kok tempat kala waktu patro keadaan. Kan ilmu kejujuran, logika sesuai dengan situasi kondisi yang ada, termasuk sumber daya alam apa yang kita punya. Kebetul kita punya sumber daya alam ini, paras. Ini yang kita pakai. Kalau di pesisir punya kang dipakai. Itu. Yang itu kalau di gunung kayu itu. Ya kayu, liun enep-enep nih di gunung kan. Ya itu kejujuran. Jadi tidak kejujuran ini penting nih. Kejujuran ya kan. Cuma ini karena dekat dengan kota raja zaman dulu, kembali cerita apa lebih komplit ya. Kalau di pegunungan karena banyak pepondokan, jadi dia lebih yang kesederhana, tidak perlu dia detail karena banyak orang-orang di gunung tuh paham. Intrah Manau kan liun ke gunung lah mau bertapung. Karena saya udah paham, saya buat yang sederhana aja kan gitu sebenarnya. gitu karena udah ada di otak ya semua. Gitu. Kalau ini kan masyarakat umum kan tidak semua tahu, maka dibentuklah visual untuk membuat manusia itu tertarik, kramo itu tertarik belajar. Bentuklah visual seperti ini kan dasar pemikiran leluhur kita. Dan kalau di mana lagi kan beda-beda. Kalau di Karangasem, Batu Selam itu sumber daya mereka dan cocok dengan hawa di situ. Kalau kita daerah pesisir pakai Batu Selam atau daerah medium kayak Pak niki, dataran rendah tapi tidak rendah sekali. Ya banyak putih, tidak mau hitam dia. Karena Desa Kalopatro kita berbeda, elemen energi lokalistik kita berbeda. Itu namanya pemilihan bahan. Dalam dunia arsitektur kan kita memilih harus bahan apa ini. Ya dulu juga gitu orang ada pemilihan bahan. Dan makanya bahannya kita punya muatan dikit, cuma ada kan diperhalus deh. Dan ada pasti penambahan gitu. Restorasinya. Dibangunnya di luas lahan apa? Aduh luas Pak Naden bidang ngukur nih. Harus ukur alias meter lantak. Pengen ngukur bidang. Untuk luasan total Lika bidang ukur dengan aplikasi kalau Coba deh coba. Bidang bidang ukur mantap. Pak nak insaf kudo kan ada lantang ini. Karena bila untuk pembagiannya dan jabut tengah jabut sisi Lika tengah. Nah, dan untuk nikah dengan syarat tanah nikah yang pun terdaftarkan mau bilang. Iya, gitu ya. Apakah sudah terdaftar? Kayaknya sing sih. Para pura ya. nikah datang para SM nikah ngenah datang itu. Iya. Iya, aplikasi. Astung karo udang. Coba enten nyidang ya Pak ngukur sama Degus. Tak pasti bantu. Teman nanti bu arsitek muda berkembang. Tapi kelihatan sampean kini kali kan kembali kira-kira bagian misalnya pasti kena karena dipisah ke mau bagi jadinya sisa gitu sama misalnya di samping rumah bom daftar SAM Nah, semoga kan ini kena datanya ada di kini udah SM-nya mau mendaftar. Coba Mas ya untuk masalah perizinan agak ruwet di sini. Ya coba nanti kalau enggak ya bilang aja cepat-cepat kalau bisa Pak aja Pak bantu Pak Mandi Pak dia biar lebih aktif ya pasif saja. Sintanya ya berarti ini ya rajin ya yang bang hijau kan kayak anu besok aku sih yang bang hijau kayak gitu. Ya, tapi malah mantan pertanyaan sebisa Pak jawab. Ya di luar itu. Untuk pertanyaan aneh menyangkut di
sekolah pun pun Cukup sih. nggak ada yang rokok nih, rokok Pak lu ya dibeliin rokok ada bos bosan ya bos patung bos kos apa kambil kan mereka kos nih bayang mau kambil bos ya yang intelligent nanti nih Jawa udah SMP aja waktu SMP apa SMA gitu SMP ke Jawa kok saya masuk arsitek memek saya ngomong telepon Pak jelas Pak kamu enak tua-tua enak orang-orang pemaham gitu kan koton lah gue ngajak wih cocok nih memek tapi saya ngomong nyanyi masuk arsitek nyidang ya kan koton lah oh cocok nih loh kita memek nih misi nih Larangan meyakinkan. Kala. aduh nah kita koton nih gue nggak tahu ini jeruk gitu beli ini sanksi mas ya tidak ya gue senang tugas setiap nak kalau mau jajal setengah orang hidang gitu Berarti niki penyangkar dalam sareng luar ke baru Pak. di luar itu yang lama ini yang baru Oh, di luar lama. itu yang lama yang original di luar ya. Ini yang baru nih Tahun 2010 ini kan? Niki tahun 2000 Niki tahun 90-an nih penyingkat nih itu Oh, ada di di depan. untuk di penyengkarnya iki ngangen materialnya ampun dari tahun 90 kan. Ini tahun lama ada dihaluskan Yang karena sekarang bahannya ini. sama laras dihaluskan cuma akhirnya modelnya ditambah padu rakso nih kan Nanti ada penambahan nantinya. bentuknya ada sebenarnya kan nggak boleh bikin padu rakso seperti itu. Padu rakso yang paling gede ini harus di pojok, yang satunya pilar namanya, jadi sama nih karena ada Sri Haji kalau Ludro Rakso, jadi kan ada nih jadi ke pojok cuma seperti ini aja boleh di pojok, pilar besar satu sama anaknya dua penyangga. Kalau yang di tengah-tengah mesti penyangga, pilar biasa kecil. Jadi ini masuk. Jadi kalau kita belajar itu tahu dah nanti. Kita lagi nggak lain di pinggir-pinggir, lain di perengah-tengah kan. Ngeten, dia sebagai penguat tembok aja. In dalam konteks pujanya. Sumbernya kan sastra aja, dipuja semua. Muncullah Sri Rakso, Haji Rakso, Ludro Rakso, kalau Rakso di tengah Siwo Rakso yang tidak kelihatan. Jadi kalau baca ini kan udah nyaplir mantranya. Patuh dia seragam lah. Seperti itu deh. Jadi harus berhubungan nih kalau sebenarnya. Maka Pak tawang Pak pepalih nak pelih. Tawang Pak oh nak pelih pepalih. Nah bendang bah dia. Masih yang tersesat anak-anak. Soalnya tiang ngambar gitu masih. Itu soalnya kan tiang emang masih gitu. Nah dia hubungannya dengan agama tiang tenawang. Jadi tiang sih gambar patuh. Ya. Misi panah ya di tengah misi panah masih. Ya, kita kebanyakan makin terjebak di indera penglihatan tanpa mempraktisikan. Iya tepuk lu nikah guys. Ya. Kemuning artinya. Ya. Itu kebanyakan. Makanya lu kebanyakan yang bekerja tukang makin. Undagi liun parkir. Beseram kadang. Padahal bisa menyesatkan nih kau. Tapi kalau niki kan gua agak sesat kan kita. Bantu di Makanya karya nih ke selain kita berkarya, kita harus mempertanggungjawabkan karya kita. Nggak spirit dan filosofinya harus kuat kita ya. Kalau untuk rumah hadap kangwang yang montok-montok, yang penting harmonis. Kecaranya harmonis dan estetis kontok. Kalau rumah tinggal kan itu aja ya.
Melang, Di rumah Bali kan harus masih mempertahankan sikut setaknya nih. iya, Asta Bumi Kosala-Kosalinya harus tetap kita masuk. Ya, kalau rumah tinggal kamu harmonis. Ya, untuk kaplik apa? Gitu kan. Kalau udah arsitek apa kayak ke villa estetiknya yang lebih. Nah, karena villa itu tempat yang menyenangkan. Itu udah perlu pakai pakem ini itu lagi. Kayak caraan pang depan lah. Estetika aja menonjol gitu. Nah, yang kan kini masih sambil belajar Vicky yang di Banjar terutama ini kan gambar sikut sata masih Iya. jelasin gar Pak Mengku kan sebenarnya caranya kali misalnya kejang turun karang nih harus misalnya 2 meter kan tembok. Ini kan khusus mulai hajiannya tuh. Serius nih kayak hajiannya tuh Pak biasa nyikut karang tuh. Yen karang na alit mana ba. Yen karang na jenis. Ini kan ada rumusnya nanti. Tadi ngangen nanti sana Asta Bumi. kan Kalau udah nyukat nih kok Asta Bumi aja yang bekerja. Kalau udah mewujudkan baru Asta Kosala-Kosali. misalnya yang ikut tapak tampil nikah berarti yang pemiliknya langsung tapi tertua nih Pemilik yang tertua. pemilik yang tertua. Kalau kita diserahkan, kita boleh foto yang ragau yang ganteng gagah ya ragau boleh nggak tiang mon itu kita tahu lah. Artinya kalau kita diserahkan tampak kaki kita pakai. Berarti kan anggota keluarga tertua gitu. Kalau kita diserahkan, kita yang mengerjakan tampak kaki kita dipakai. Kalau belum diserahkan, kasih orangnya. Yen Pak kan Pak. Bule pun ya bule jangan pasang tawah gitu. Bule kan yang itu batis 38 batis besar-besar. Bule depannya hampir 2 meter udah loh. Pasang tawah ngomong hati kedai itu. Oh, saya nggak diinten apa pakem gitu nih wani kan wani sikut Pak nih lo komplit tadi pas kedai. Oh, saya nak pakem nih gitu. Sing dah diin apa sikut Pak lengkap yang malunya pasang tawah gitu. Sing kita nyanyi mat aja doh. Buat bahan tengah nanti. Tapi man saja. Harus gede nanti kalau nak gede size rago gitu ini wani. Pantang ada mari cepet kan sana. Lali kan cuma deh bahan deh uli awal sampai akhir. Ika pemahamnya penting. Kalau udah kita paham nanti dengan karang nak jenik nu nyidang go mengai, karang nak ngopek nu nyidang rago ngai. Terjadi kan nak sing nu lah zaman pidan aluh tanah. Nang lah pak aro pangaina geus ke sata yo. Gitu. Kalau lah tanah mone engke sarangnya sata ya ampun berpikir kene ngalih deh. Aja dek melalui ke anu 3 aro 20 tanah komplit man sikut sata pada bentuknya lain. Keponak Pak. Gitu. Ya melalui kok. Nah, saya Gus ke telepon melalui siapa. Lot santai deh tuh. Nik main musik liu deman itu. Pak nak tuna-tuna ke bergaul Pak nek takut deh. Anda sangat muda itu. Tuna bergaul Pak. Pemuda ini gerak di sini mah kuliah aja sing hari manggung. Rendam. Pak dot lah arsitek lah panane kelih gores nek poglo jadi bilang bayu apa gambar jadi poglo lah panak lu cowok cewek cowok nek kelih ngapo gawe jak poglo lu jak sing nyak lu wong lah arsitek nek jenik demen jenik apa gawe detail lu saja lah calon nenek dot lah arsitek masa pangadang waris masa kene pemaham nek leh kok arsitek oleh Pak sing ya. Kok lagi hadek tuh Gus. Ramal. Nah zaman enggak nak sugih nek enak. Wis. Dia enggak sugih Pak kan. Yang dari nol ke aja dong. Kan nih dari arsitek dulu tapi tukang garap kan. Jadi yang buat masih di arsitek nih. Kan ajak madung di juga. Caranya mancing spiritnya lebih banyak kita memakai puja Gayatri mantranya baik pertama ya sebelum kita mengerjakan tugas Gayatri mantra dulu ya pangkuda udah dimendemen
Karena Gayatri Mantra nih kau yang akan membuka kecerdasan salah satu. Bargo Dewa Dimahi, terangilah renungan hamba. Yuyuna Pracudaya, akal, budi, pikiran dan tindakan. Itu pun arti Gayatri Mantra. Niku untuk membuka kecerdasan. Efek sampingnya, itu kok efek sampingnya, bukan tujuan utama. Tujuan utama kan mendekatkan diri dengan Tuhan. Efeknya dari puja itu cerdas. Niku biar dibukakan jenana pengetahuan. Bait pertama kan tawang Gayatri Mantra. Isi spirit itu penting karena dia harus seimbang. Kayak mata uang harus seimbang. Sekalau di sekalau duniawi jak spiritual harus seimbang. Karena sekolahnya adalah spirit Saraswati, maka perlu diisi spiritnya. Salah satu untuk membuka kecerdasan. Bait pertama, ampun Trisanio aja mah. Bait pertama kayak terima. Kerjaan. Efeknya itu dah renungan imajinasi. Ya Tuhan, penguasa 3 dunia ini, Om Purwaswa Tak Sawitor yang bercahaya dan tertinggi. Bargo Dewa Dimahi, Bargo Dewa itu terangilah renungan hamba. Renungan imajinasi. Apa yang kene. Yuyuna Pracudaya, pikir agak mengerjakan dengan cerdas, kecerdasan. Efek samping ini kan. Efek samping ini kan kecerdasan. Dan tujuannya ini apa aja. Dan Gayatri Mantra untuk kecerdasan enggak ada, bukan tujuannya nih. Efek samping nih. Saya tujuan utama mendekatkan diri dengan Tuhan, membangun kesadaran hidup. Karangajah organisasi kesadaran, fondasi. Makanya kesadaran itu adalah fondasi itu. Ya kan? Kesadaran fondasi itu Ganesha, pembuka jalan. Maka Karangajah jadi kita filosofi nanti nih. Sing betara ganau linggih siluetnya gajah. Maka mah caru betian resi ganau. Kan gitu. Tahu kita maksud. Canggih je lingsir bidan guys. Ada kilang-kilang kayu renung wah. Aduh kok kene tahu. Alih dipuja oke nih alih di ritual ritusnya ada di situ. Aduh sudah dobok gitu Kok pas. Abo ke ilmu fisikanya. Arsitektur lebihnya gitu. Dika buktinya edukasi pendidikannya ya. Fakta Pak kadang ngomong kosong, ngomong berhayal kadang aja. Kenyataannya udah Pak jelasan lewat visual. Tatwa susila ritual gitu. Ritual tatwa susila. Ketakwaannya kita baca di arsitektur bisa. Kalau tidak ada di sastra, di arsitektur baca. Dari ketakwaan itu kita bisa mewujudkan berkarya. Susila ini kan tindakan, etika nih. Tatwa, susila, ritual. 3 kerangka agama ini. Ritual menggerakkan, simulasi. Ritual ini ke simulasi nih. Ala hari Senin upacara bendera kan upacara hormat gerak gitu. Oh jadi kan sebenarnya patriot nak kita sebenarnya. Ritual. Sebenarnya kan kita nih kok hormat pada bendera merah putih hormat gak karena ini gak ritual kok sebenarnya. Tapi sesungguhnya bagaimana kita menjadi orang patriotisme. Ritual patriotisme. Ritual. Agak modal gitu, ritual sebenarnya. Untuk membangun etika hidup sebenarnya. Sehingga dipisah nih. Asana gitu negak sih malu. Asana. Sikap. Sebagai mahasiswa kan agak bersikap ya harus ada tugas kayak yang baik, ada dosen hormati kayak gitu. Bahkan bekal sekat ya sisi yang dasar ngondak bongang kan gitu. Itu sikap ada. Niko asana gitu. Nggih, tan jadi negak mesti anu kan berasana kan. Niko ritual aja raga melatih diterapkan dalam tindak sehari. Yuyuna Pracudaya. Seperti kayak terima tindakan kita biar terang lewat sikap yang kita latih gitu.
keren ini udah logis juga sebenarnya. Logis saja nih kau. Tidak ada yang seram Pak, ada teman nyeram-nyeram. Pak teman mencair kan gitu. Narung kan Pak di Mali kan mereka. Paham betul. Ya. Dua kali penyengkar malu. Kali 90-an. Niki tahun 2010 restorasi. 2 kali. Paling nggih. Betarau ini mendekat karena betarau ini duduk. Karang gede. Iya. Seakan biasa. Paling nggih. Wujud Tuhan dalam arsitektur. Wujud Tuhan dalam Banten tapaan inggih. Wujud Tuhan dalam bentuk patung arca 6 arca. Kekuatan Tuhan barong Banaspati. Kuat Banaspati, kuat barong. Mau barong tuh Banaspati. Maka karena simboli perut pusat raga. Maka di situ misi karang tapel. Ini di antara karang gajah, karang tapel. Karang tapel ini kan bawa barong di sini. Karang gajah nih kan di tengah kan misi lah bentuk muan barong nih kan. Nika di Meru Tumpang Kelu nih kan. Karang gajah nih betian setengah nih kan alah barong nih kan. Kotak nih kan. Nika yang ukir barong mah dia nih kan. Maka barong nih kan pelinggian ora di bawah aja. Terus ada di ujang barong nih entar. Ini barong karang tapel tuh ajak bergerak keliling desa kan dia nyabut kian bentuk tapak yang berupa mobile bang dia hanya bergerak. Barong tapak lah. Dia jak mobile kan gitu. Karena Bali itu Hindu Bali itu agama sentuh insing man nedon jelek asalnya gitu. Dibentuklah kekuatan tuh. Aplikasi ke mobile ada sumber nih itu di paling ge. Tak tepat linggih jak mukis gitu ke pasir. Iya no. Masa pelinggih jak mukis ke pasir. Iya jam panau aja tapak linggih Banten. Ada harcau nih kau iring mukis gitu. Nah seperti itu dia. Yang penting software hardware-nya matching. Dini tuh dek, bus yang cinta nasi bus tuh ada Pak Ngabok itu. Iya Pak Jero. Karena data sudah terkumpul Iya, semua kan iya. yang buat dulu nanti Iya. draftnya. Iya. Yang fokus ke penamaan dan saudara. Rekaman sudah. Rahman. Jadi Ventex. Oke, yang Niko bisa Pak menyampaikannya. Kurang lebih cari yang lain deh. Sumber-sumber yang lain ya. Tidak mutlak harus dari Pak Ajang ya. Cari sumber-sumber yang lain juga untuk pengembangan diri gitu. Kalau untuk di Puro kan Pak pemangkunya ya apa pakai ini ya. Orang lain udah tahu. Untuk pembentukan diri cari sumber yang lain, pengisian. Ada teman main musik? Main musik? Main apa tuh teman? Gitar. Gitar. Pak ada main musik? Itu untuk menghibur-hibur diri. Ah. Terhibur stres. musik Bali memang dia Manusia Bali. gambar dan gendar wayang berlanjut kemudian Irama. Gambar pun ada lah main musik. Kayak lu konsep dasar. Main musik kayak tengah gaib.
kayak baru nyelam isian kan gitu kan. Universitas gitu mas kayak lu teknisnya nggak teknisnya lu buat tek malah selap nih seni nih anak seni bangun sebenarnya universitas ada kata art di depan seni belajar nongkrong di tempat-tempat bagus nongkrong itu lihat aman dirasa merasakan ini penting aroma nih kan kita perlu latihan nah itu mau ramai karena satu saat nanti kita nggak tahu dapat proyek restoran kan nggak tahu kita oke tak satu persatu kalau tempat duduk di sudut dik lapis kopi beli sedih dulu dan pak ke Jogja gitu pak siap lali pak yo cewek itu ngos nong alih pak ngos nyodong ke luang mau balik lemah gitu karena satu saat nanti kita akan sing tawang man proyek anu kawasan kan tentawang Pak ngelah pona arsitek 10 tahun dia di Afrika dulu dari arsitek India Pak bu kerang ngomong siap ngai kampus ngomong siap coba we gitu mau we ya kerangnya we mana jauh ngomong siap juga kayak aku ngomong siap banget ngai kampus apa pun ayo bantu deh ngomong siap kayak yang penting cocok upload gue sih Wah, Afrika. 10 tahun di Afrika deh dari arsitek di Seychelles aja orang Yunani orang Itali aja orang bapaknya Berlian gitu nah bapaknya Berlian aja orang kene India yo ren mulih kan tim arsitek jadi karena sing cukup gaji kan kamu pulang aja ke Bali kita yang buat proyek biar dapat isiannya ordernya kayu-kayu Indonesia kan terus bilang aja proyek terus mah proyek dan ya Kang Wang di Bali domo kok komisi kan mahan lebih dari kita udah unut dulu namanya jenis kan Pak bin 2 tahun ini tawang Berlian kan bertawang kan Master budaya guys Berlian betul ya tuh angkat lah mana lo bisa arsitek di Warma Dewa Oh di Warma kelas pagi pagi itu mana kena aja lakukan tugas mana aja ngirim sih lakukan tugas Casih nama kita konsep Aku deh ini sih nama aja kalau kalian sentana ini wani lebih Ada. suka tahu mana aja jadi foto bersama ngonjang di sana Wah ya enggak ini juga jangan perlu tamat Tiga. antara diskusi masih mencucuk oh di itu lintasan